kali. Siapa ya? Itu satu aja Mas Koko ya. Ya, Mbak, sudah cukup. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Nah, ketika pembaginya ini lebih besar daripada stated rate, itu otomatis nilainya akan at discount. Nah, sebaliknya, kalau yield-nya lebih kecil, stated-nya lebih besar, dia akan penerbitannya at premium. Seperti itu ya. Ini kita sudah 47 menit ya. Mungkin kita break sebentar. Kita akan mulai lagi 8.30 kali ya. 8.30. Nah, nanti di sesi kedua mungkin kita akan membahas soal-soal yang kemarin sudah saya share ya, yang 2 soal. Sebenarnya saya sudah mempersiapkan Excel-nya, tapi gimana kalian masih perlu dijelaskan secara manual dulu? Atau kalian sudah belajar manualnya terus pengen ini Excel-nya gimana? Langsung Excel-nya mungkin, Mbak. Langsung Excel-nya aja, Mbak. Tapi kalian manualnya sudah paham apa gimana? Sudah, insya Allah. Insya Allah, Mbak. Ya. Dijelaskan gitu. Sama dijelaskan lagi, Mbak. Excel-nya ya, bagaimana ininya ya, konsep kenapa Excel-nya seperti itu ya? Iya, Iya, jelaskan Mbak. lagi aja, Mbak. Biar lebih paham. Oke, kita mulai lagi 8.30 ya. Jadi teman-teman bisa break dulu, ambil udara segar, berdiri dulu, stretching ya. Oke, sampai ketemu ya. Baik, Mbak. Baik, Mbak. Baik, Mbak. Baik, Mbak. Teman-teman bisa buka soalnya, karena saya mau share screen ini, timeline. Jadi saya nggak bisa PT Sinar Matahari menjual obligasi dengan nilai nominal 500 juta ya. Jadi dia menerbitkan obligasi di sini issue ya. Issue kemudian dia menerima 500 juta. Jadi ketika dia menerbitkan obligasi, itu artinya dia menjual obligasi, nanti ada investor yang membeli obligasinya dia akan menerima uang sebesar 500 juta. Si PT Sinar Matahari ya, PTSM ya, SM Sinar Matahari. Nah, dengan dia menerima duit sebesar 500 juta yang mungkin dia bisa gunakan untuk mendanai perusahaannya, mungkin untuk bangun pabrik lagi, beli mesin gitu kan. Dia menjanjikan bunga kupon 10%, itu kupon 10% yang akan dibayar pada tanggal 1 September dan 1 Maret. Jadi setiap tanggal 1 September dan 1 Maret
dia akan membayar bunga kupon sebesar 10%. Nah, bunga kupon di sini itu biasanya jadi standarnya ini adalah bunga kupon per tahun, per annual ya. Sementara yang PT Sinar Matahari lakukan itu dia membayar bunga setiap 6 bulan sekali. Setiap dari Maret ke September itu 6 bulan sekali. Nah, nanti sehingga pembayaran kupon di sini nanti kita kali 10% ya, teman-teman. Tapi nanti dibagi dua, karena ini bunga suku bunga per tahun, sementara yang dia lakukan itu per setengah tahun, per semester ya. Nah, obligasi yang dia terbitkan itu jatuh tempo di 1 September 2022. Sehingga total kupon yang PTSM bayarkan itu ada 7. 1, 2, 3, sorry. Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada, oh sini ya. Sehingga ada total ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 kupon. 7 kupon yang harus dia bayarkan, berarti tenornya itu total 3,5 tahun ya. Tenor 3,5 tahun. Sementara yield obligasi di pasaran itu 12%. Nah, ini ketika kondisinya seperti ini, si PTSM itu menerbitkan obligasi dengan kupon 10%, sementara yield obligasi 12%. Kira-kira menurut teman-teman ini at par, at discount, atau at premium? Teman-teman bisa chat, coba chat di Zoom. Menurut kalian, saya pengen semuanya coba jawab ya. Coba jawab di chat, jadi saya pengen tahu berapa orang yang sudah paham. Oke, cukup ya. Jadi emang ini at discount. Tapi sama kasusnya, karena tadi kita menggunakan stated coupon rate-nya di sini bukan 10%, tapi setengahnya, 5%. Salah. Jawaban saya masih salah, saya aja masih lupa ya. Jadi nanti untuk mempresent value-kan obligasi ini juga kita akan menggunakan yield obligasi sebesar 12% per 2, jadi 6% ya. Nah, anggaplah ini merupakan satu periode ya, yang biasanya kita mungkin belajar gitu kan per tahun gitu kan, dengan stated coupon dan yield obligasinya juga per tahun gitu kan. Misal di sini ya 4 tahun gitu kan, jadi ada 4 pembayaran, terus kemudian stated couponnya 10%, di present value kan 12%. Nah, ini kita anggap ini ada 2 kali periode, sehingga rate yang kita gunakan ini harus kita bagi 2 ya. Jadi 5%, kemudian yield obligasinya jadi 6%. Oke, yang pertama, buat tabel amortisasi obligasi sampai dengan jatuh tempo. Nah, teman-teman yang sudah mengerjakan, berapa nih present value-nya? Coba chat sebelum saya share ininya ya, saya share Excel-nya, saya pengen tahu teman-teman
perhitungan present value-nya berapa? Tujuh dua, oke, ya sama ya dengan jawaban saya. Oke, saya share screen yang ini. Sebentar, saya matiin iPad. Oke, jadi ini tabel amortisasi standar ya. Sebentar. Jadi ini tabel amortisasi untuk soal 13.3 ya. Jadi tadi seperti yang sudah kita hitung, itu penerbitannya pada tanggal 1 Maret 2019. Kemudian jatuh tempo di 1 September 2022, sehingga jumlah kupon yang harus dibayarkan itu ada 7 ya. Dan ini tadi sama seperti yang teman-teman sudah hitung juga present value dari obligasi ini ya. Nah, di sini biasanya yang saya lakukan itu saya menulis semua variabel yang ada. Di sini coupon rate 10%, par value itu 500 juta, yield-nya 12%, dan kuponnya berarti berapa nih? Kuponnya adalah 25 juta, Mbak. ya 5% dari 500 juta. betul 10% dibagi 2 dikali 500 juta ya. Nah, ini adalah rumus PV. Jadi untuk menghitung bisa digedein. Nggak iso yang gede ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Mbak. Kelihatan ya. Jadi ini kita untuk menggunakan present value dari obligasi ini, kita menggunakan rumus PV, present value. Sebenarnya enaknya nih kalau pakai Excel itu sudah ada komponen-komponen yang harus kita masukkan ya. Tapi kalau kalian nggak mengerti apa komponen ini juga ya bingung juga. Tapi kalau kalian punya waktu di Excel juga sebenarnya sudah ada penjelasannya ya. Cuman kalau pas kondisinya ujian kan nggak mungkin kalian membaca dulu petunjuknya kemudian mencari tahu, itu akan membuang waktu kalian gitu kan. Jadi kalian memang harus belajar dulu nih cara menggunakan Excel-nya seperti apa. Nah, yang pertama adalah kita masukkan rate. Rate di sini adalah yield ya. Yield di sini tadi seperti yang saya sudah jelaskan itu adalah yield market. Nah, karena ini dibayar semi-annual, makanya dibagi 2. Kalau misalnya nanti dibayar triwulan per 3 bulan berarti dibagi 4. Tapi kalau misalnya dibayar per tahun berarti cukup yang sudah per annual tadi 12% gitu kan. Nah, setelah kita masukkan, komponen selanjutnya adalah NPER. Berapa banyak pembayaran yang dilakukan, berapa banyak pembayaran yang dilakukan. Nah, ini sebenarnya tergantung dari skema obligasi itu sendiri. Jadi sebenarnya di pasar itu ada 2, dibayar di muka atau dibayar di belakang. Nah, yang teman-teman pelajari sekarang itu adalah yang dibayar di belakang dulu ya, karena tadi lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Tapi nanti ke depannya mungkin nanti teman-teman belajar kasus-kasus dibayar di muka. Artinya
Dibayar di muka tuh seperti apa? Nanti berarti akan ada pembayaran kupon di tanggal 1 Maret 2019. Tapi itu nanti dulu. Sementara yang teman-teman pelajari itu adalah dibayar di belakang ya. Dibayar di belakang sehingga kalau terbit di 1 Maret 2019 dan jatuh tempo di 1 September 2022 itu hanya ada 7. Sementara kalau nanti akan dibayar di muka, itu total akan ada 8 pembayaran kupon ya. Nah, kita ini masukkan 7 manual saja. Nah, untuk ini PMT ini payment ya. Payment artinya payment yang dilakukan setiap periode. Nah, ini kupon yang tadi sudah kita hitung ya, berdasarkan kupon rate. Tadi juga sama, ini kasusnya, saya keluar dulu ya. Kasusnya ini karena kupon ini dibayarkan semi-annual, 2 kali setahun. Sehingga suku bunganya ini harus kita bagi 2, yang di sini 10% ini. Kalau nanti pembayaran kuponnya per triwulan, berarti nilainya akan lebih kecil lagi. Jadi mungkin 12,5 juta gitu. Jadi perlu diingat ini interest rate yang standar dicantumkan di entah itu di obligasi maupun yang ada di pasaran itu biasanya per annual. Sementara kalau kalian menghitung tabel amortisasi itu harus kita lihat dulu dia periode pembayarannya seperti apa, apakah semi-annual, triwulanan, atau annual ya. Nah, ini future value yang keempat ini adalah future value yang akan kalian bayarkan juga. Nah, ini adalah sebesar pokoknya itu tadi 500 juta. Gitu. Ini pembayaran prinsipal yang tadi kan tadi saya sudah jelaskan di timeline itu pada saat tanggal 1 Maret 2019 itu kalian menerima uang 500 juta karena kalian menerbitkan obligasi, menerbitkan janji untuk membayar sejumlah kupon selama rentang waktu tertentu dan akan mengembalikan uang tersebut 500 juta tersebut pada saat jatuh tempo, yaitu pada tanggal 1 September 2022. Sehingga ini adalah sejumlah uang yang harus kalian kembalikan, PTSM kembalikan pada akhir atau jatuh tempo obligasi. Kemudian di sini type ini yang tadi saya jelaskan, kalau pembayarannya di belakang itu kalian tulis 0, tapi kalau ada pembayaran di depan nanti kalian tulis 1. Tapi Excel akan secara default itu kalau misalnya kalian nggak isi, dia akan mengisi 0 gitu. Jadi kalau kalian mau skip juga nggak apa-apa, dia otomatis akan 0. Nah, ini sudah hitung dan angka angka perhitungan teman-teman sudah benar ya. 472. Dan saya masih kosongkan karena saya ingin kita bersama-sama mengisi tabel amortisasi ini ya. Jadi di sini cash paid yang kita bayarkan berapa teman-teman? 25 juta. 25 juta. Jadi kita masukkan saja, sama aja 25 juta. Juta. Sementara untuk menghitung interest rate ini, kita akan menggunakan nilai carrying amount dari obligasi dikali dengan yield rate ya. Jadi di sini berapa yang harus kita kalikan? 6% ya, betul, 6%.
dibagi 2. 6% itu dapat dari 12%. Dibagi 2 ya, dikali carrying amount periode sebelumnya ya. Oke. Nah, kita akan tarik. Nah, ini masih sama karena kita belum memasukkan amortisasi ya. Kemudian amortisasinya adalah perbedaan antara jumlah interest expense dikurang kupon yang kita bayarkan ya. Nah, ini juga pasti akan masih sama nih. Karena di sini kita belum sini sudah ya. Saya sudah otomatis ya. Jadi karena tadi penerbitannya at discount ya. At discount artinya amortisasi ini nantinya akan menambah nilai dari liabilitas jangka panjang. Sementara kalau misalnya sebaliknya at premium, nanti amortisasi ini itu akan mengurangi nilai dari obligasi. Jadi misal di sini kalau misalnya at premium itu mungkin 530, kemudian nanti dengan berjalannya kupon nilainya akan turun menjadi 500 juta gitu. Nah, ini amortisasi merupakan selisih, kemudian karena tadi at discount ya dan amortisasi menambah nilai obligasi, maka kita tambahkan carrying amount obligasi sebelumnya ditambah nilai amortisasi gitu yang akan menambah nilai obligasinya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Izin bertanya, Mbak. Oh, boleh, silakan. Mungkin kalau misalkan nanti mengerjakan soal kedepannya atau ujian, perbedaan angka yang 3 angka di belakang ini nggak apa-apa, Mbak. Biasanya kan kalau pakai manual tabel itu agak sedikit berbeda dengan rumus di Excel belakangnya. Yang ini ya, Mas, yang 0,2 angka ini ya? Dari yang itu sih, Mbak, 092,8 itu. Oh, Mas siapa ini? Iwan, Mbak. Mas Iwan ngitungnya pakai tabel ya? Iya, Mas pakai Iwan ngitungnya pakai password tabel. gitu, Mbak. Terus angkanya berapa, Mas? 472.089.500, Mbak. Periodenya sudah benar? 3,5 Iya, tahun? Mbak. Sudah ya? Oke, nggak apa-apa nanti saya ini kan nggak apa-apa. Kalau misalnya masih mau hitung manual tabel nggak apa-apa. 3 angka ya. Makasih, Mbak. Yang lain? Tapi Mas Iwan nilai akhirnya sama kan 500? Ada selisih sekitar 2.000 sih, Mbak. 2.000. Gara-gara dari atasnya beda, ada selisih tadi. Oh gitu. Ya. Coba nanti Mas Iwan kirimkan ininya ya. Kirimkan hasil Mas Iwan WhatsApp aja ke saya sendiri ya. Iya, Mbak. Coba nanti saya periksa ya. Oke. Yang lain? Mau nanya, Mbak, untuk kalau misalkan ngitung present value yang ininya untuk bunga sama pokoknya ini bisa lewat Excel juga nggak? Karena kan kalau manual itu kan ada dari PV pokoknya 500 juta dikali 0,66 sekian. Nah, yang nyari 0,6 sama yang 5 komanya itu bisa dari Excel juga. Terima kasih, Pak. Kalau di slide itu kan 2 kali ngitung ya. Bentar. Saya pakai ini saya ya. Ini bisa double screen. Stop share. Kalau di slide maksud Mas siapa tadi? Mas siapa? Husnul ya. Husnul. Mas Husnul, tadi saya sudah gambar ya.
Nih ya. Tadi maksud Mas Husnul kan kalau di slide itu 2 kali ngitung. Pertama kita ngitung kuponnya. Kuponnya di sini kita hitung. Terus kemudian di sini nanti akan ada prinsipal ya. Jadi kita ini apa sih? Jadi pertama kita ngitung present value dari kupon, terus present value dari principal. Nah ini emang kalau present value-nya di sini ya. Present value, aduh. Prinsipalnya saya ini par lah ya, par gitu ya. Nah, ada 2. Jadi yang pada saat jatuh tempo, si PTSM itu selain membayar kupon, juga harus mengembalikan nilai pokok sebesar 500 juta. Nah, kalau di slide memang dipecah jadi 2 karena memang rumusnya berbeda. Tapi sebenarnya konsepnya itu sebenarnya sama. Jadi sebenarnya kalau mau lebih manual lagi itu, kita ngitungnya satu-satu. Ini X ditarik ke sini 1, X ditarik ke sini 2, gitu kan. Itu cara menghitungnya adalah X dibagi 1 per I, pangkat periodenya. Jadi kalau X yang di sini itu pangkat 1, di sini pangkat 2, pangkat 3, sampai pangkat 7. Jadi manualnya seperti itu. Jadi yang sebenarnya rumus dasarnya itu X plus 1 plus I pangkat 1 tambah X 1 plus I pangkat 2 tambah X plus I 1 plus I pangkat 3, pangkat 7 ya, tambah prinsipal ya, prinsipal 1 plus I pangkat 7 gitu. Itu manualnya. Nah, kemudian ada rumus yang memudahkan kita karena di sini nilai X-nya itu sama. Nilai X-nya sama, jadi kita nggak perlu menghitung satu-satu. Nggak perlu menghitung satu-satu, pakai rumus annuity gitu kan. Pakai rumus annuity, sehingga yang X ini tuh bisa digabung. Nah, nanti rumusnya 1 plus itu ya, saya lupa juga. 1 plus I ya, kalau nggak salah ya. Pangkat N dibagi I gitu kan. Yaitu teman-teman bisa lihat lah ya Mas Rahmat, Pak Rahmat ngejelasin ini atau enggak? Rumus sampai ke sini? Tidak, Mbak. Enggak, Mbak. Oh, enggak ya. Ya sebenarnya ini konsep finansial sih ya. Tapi ya memang mudahnya itu melalui tabel, tapi kalau nggak ada tabel kalian bisa gunakan cara ini gitu. Kalau nggak tabel terus kalian cuma punya kalkulator, kalian bisa gunakan cara ini atau ya pakai Excel, paling gampang menurut saya. Nah, ini kenapa ada 2 jadinya, karena ini kita pakai rumus annuity, sementara yang principal value yang principal itu di present value kan menggunakan rumus PV biasa. Nah, untuk di Excel sendiri sebenarnya itu sudah mencakup semuanya. Gitu. Tapi mungkin nanti akan ada pertanyaan ini ya, akan ada pertanyaan satu-satu gitu. Mungkin kalian mau menjelaskannya seperti itu ya, membedakan komponen gitu ya, Mas Wisnul ya? Iya, Mbak, mungkin seperti itu. Oh ya, itu bisa kita gunakan juga. Caranya dengan ini. Gimana? Tadi ya, sorry siapa? Ya. Halo. Oke. Lanjut ya. Tadi yang pertama kita masukkan
rate-nya ya. Rate-nya tadi kan 12 dibagi 2. Kemudian N-per-nya bisa kita nolkan. Kok N-per? N-per 7 ya. N-per kan 7 periode. 7 atau saya lupa ya. Coba kita cobain dulu ya. Di sini 0, present value itu minus 500 juta. Sama nggak, Mas? Sama, Mbak. Ya. Nah, jadi kita bisa gunakan. Jadi kita ini periode pengalian ya. Jadi saya harus bolak-balik, pengen coret-coret nih. Itu periode, jadi si 500 tadi kan saya sudah gambarkan timeline ya. Timeline 500 jutanya itu di periode ke-7. Nah itu kita harus tetap tulis di sini angka 7, karena dia sebenarnya di present value kan setiap tahun, setahun, itu jadi 7 kali present value. Kalau misalnya ada 7 periode, berarti itu 7 kali present value kan, makanya pangkatnya itu 7. Pangkat pembagi pangkat di bawahnya itu 1 plus I pangkat 7 tadi ya. Terus kemudian payment-nya 0, karena tadi cuma mau menghitung present value dari principal, jadi kita tulis di sini payment-nya 0. Kemudian kita cantumkan future value-nya ini 500 juta ya. Atau kita juga bisa lakukan di sini, misal kita mau menghitung cuman bunganya aja. Present value sama nih, rate bagi 2, N/7. Payment, kupon, kali 0. Nah, ini yang kita nolkan. Ya. Sama dengan, sama kan? Nah, ini jadi principal, PV principal. Ini PV, apa tadi? Kupon ya. Gitu ya, teman-teman, kalau misalnya kalian mau menghitung. Jelas ya? Ada yang Jelas, bingung? Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke ya. Gitu. Oke, selanjutnya kita sudah buat tabel amortisasi. Nah, ini jurnal. Jurnal ya, jurnal sampai dari penerbitan obligasi hingga pembayaran bunga kedua. Nah, ini kasus yang sebentar. Kasus yang saya kasih di sini nih, dari Dosco memang langsung dikasih kasus yang penerbitannya tidak di awal tahun ya, atau tidak di tengah tahun. Nanti kalau di penerbitannya di awal tahun kan mudah ya, karena cut off-nya itu enak pas akhir tahun gitu. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi dari selain tabel amortisasi gitu. Jadi kita hanya melihat dari tabel amortisasi. Cuman di sini penerbitannya itu di tengah-tengah periode, yaitu 1 Maret, sehingga nanti akan ada jurnal penyesuaian di 31 Desember. Gitu. Yang pertama, ini jurnal penerbitan obligasi ya. Oh ya, ini jurnal penerbitan obligasi. Sorry ya, tadi saya sebut cash-nya 500 juta ya pada saat penerbitan ya. Saya koreksi ya, yang cash yang kita terima itu sebesar nilai present value-nya yaitu sebesar 472. Oke, saya matikan dulu kali ya ini. Ini aja kali. Yang pertama saat penerbitan itu adalah cash pada bonds payable senilai 472 ya.
Oke, sorry saya hapus dulu ya, biar teman-teman ini ya. Nah, penerbitan itu kita terima cash pada bonds payable atau kewajiban obligasi bahasa Indonesianya. Ini 472. Kemudian selanjutnya tanggal 1 pembayaran interest, dan juga karena obligasi ini diterbitkannya tidak at par ya, sehingga nanti ada amortisasi ke nilai bonds payable-nya. Nah ini kalau lihat dari Excel-nya berapa nih yang harus kita cantumkan di sini? 1 Maret. Interest 28.325. Kemudian kita membayarkan cash kepada obligasi sebesar 25 juta. Nah, selisihnya ini menjadi penambah nilai bonds payable ya, karena tadi kita menerbitkannya at discount dan amortisasinya akan menambah nilai bonds ya, jadi di kredit ya. Kemudian pada tanggal 31 Desember ini kita perlu melakukan jurnal penyesuaian karena ada bunga terhutang, namun kita belum waktunya membayarkan. Tadi karena next period pembayaran itu adalah 1 Maret. Jadi terakhir kali kita membayarkan itu 1 September ya. 1 September sampai 31 Desember itu berapa bulan? 4 bulan ya. 4 bulan, Mbak. Jadi nanti kita harus akui sepanjang periode yang sudah kita lalui. Nah ini sama interest expense karena ada biaya bunga tadi yang harus kita akui pada akhir tahun. Jadi itu sebesar 4 bulan per 6 bulan kali interest expense di sini ya teman-teman. Jadi dari periode 1 September ke 1 Maret itu harusnya 6 bulan, tapi karena kita akhir tahun harus melaporkan, kita membuat jurnal penyesuaian, yaitu 4/6 kali interest expense yang ini ya. Begitu juga dengan interest payable. Nah, ini bedanya, kalau tadi kan sudah jatuh waktunya pembayaran ya, sudah tiba waktunya pembayaran sehingga yang dikeluarkan itu cash gitu kan. Sementara di sini kita belum mengeluarkan cash, tapi kita mengakui nih akan ada pembayaran bunga. Jadi kita mengakui ini akan jadinya masuknya nanti ke kewajiban jangka pendek nih, teman-teman. Karena nanti ini akan dibayarkan sekitar 2 bulan lagi di tahun depan gitu. Jadi ini juga 4/6, 4 bulan yang sudah terlewati dikali 25 juta. Dan selisihnya mengikuti ya, menambah. 4/6 kali ya. Gitu. Ada yang ditanya? Ada yang masih bisa mengikuti? Bisa, Mbak. Bisa, Mbak. Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2020 nih. 1 Maret 2020 itu akan ada pembayaran bunga ya, sudah tiba waktu periode pembayaran. Nah, ini sebenarnya serupa dengan jurnal ini serupa, tapi karena kita sudah mengakui ada interest payable di sini, maka kita balik ya, kita balik dulu. Nah ini kita balik interest payable-nya kita debitkan. Nah interest expense-nya tadi kan sudah
4 bulannya sudah diakui ya di periode sebelumnya. Nah, kita mengakui sisanya. Gitu. Kita mengakui sisanya dari bulan Januari sampai 1 Maret ya. 1 Maret itu jadi berarti 2 bulan, hanya 2 bulan. 2/6 kali. Sementara cash yang keluar berapa teman-teman? 25 juta. Mbak. Ya, sama ya. Dan bonds, ya, bonds payable-nya ini adalah 2/6 kali amortisasi. Ya, sama ya, jumlahnya 26 juta, yang ini 26 juta. Oke. Jadi saya pikir sih ini akan sangat mempermudah kalian ya kalau kalian menggunakan Excel tinggal masukin. Tapi yang penting kalian paham tuh konsepnya tadi yang saya sudah jelaskan, itu timeline, kenapa kita harus present value kan nilai obligasi karena tadi ada konsep time value for money di mana nilai Rp1 saat ini lebih berharga dibanding nilai Rp1 di masa yang akan datang gitu. Sehingga itu harus kita tarik dengan menggunakan yield rate-nya. Dan ini kita sudah dipermudah dengan rumus di Excel ya. Oke. Kita ke soal selanjutnya atau break dulu 5 menit ya. Teman-teman. Break dulu 5 menit ya. Baik, Baik, Mbak. Baik, Mbak. Gitu. Tapi pertanyaan Made, nanti boleh tuh kalau misalnya Made untuk mau cari tahu lagi, bagus pertanyaannya. Oke ya? Ya, terima kasih, Mbak. Sebenarnya sama ya, sama seperti konsep yang sebelumnya, cuman saja dia menerbitkan di tengah-tengah di tengah-tengah jangka waktu pembayaran pada tanggal 1 Maret. Sementara pembayarannya itu akan dilakukan pada 1 Januari, 1 Juli ya, dan seterusnya ya. Nah, kenapa saya selalu menggambar timeline ini ya? Kalau menurut saya ini cara paling mudah untuk memahami bagaimana untuk mempresent value-kan. Tanpa menggambar timeline ini, kalau saya tidak bisa membayangkan bagaimana sih rencana pembayaran yang akan dilakukan oleh perusahaan gitu kan. Nah, kalau yang tadi kita lakukan kan kita tarik ini ke angka 0 ya. Ke angka 0 di sini saat penerbitan. Nah, tapi kalau di sini, di kasus ini, ketika perusahaan itu menerbitkan di antara jangka waktu pembayaran, maka yang akan kita lakukan adalah menarik ini hanya ke titik 1 Maret. Jadi di sini hanya, yang tadi jangka waktunya 6 bulan, tapi di sini hanya 4 bulan gitu. Hanya ke titik 1 Maret. Sebenarnya konsepnya sama tadi yang saya lakukan. Di sini ada bunga yang harus kita bayarkan. Terus di sini ada prinsipal yang harus kita kembalikan juga, yang akan ditarik ke sini. Kemudian ya itu kan ada 2 ini kan. Nah, cuman untuk memudahkan kita dalam melakukan perhitungan ini, biasanya trik yang dilakukan adalah kita menariknya ke periode yang paling standar dulu. Artinya kalau di sini kan standar ya, 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan gitu kan. 6 bulan. Sementara ini agak beda nih 4 bulan gitu kan. Jadi kita tariknya ke periode yang paling wajar dulu nih di sini nih, ke 107. Jadi nanti
yang ini kita tarik ke 107, kemudian kita tarik lagi ke sini. Nah, terus yang prinsipal kita juga, kalau mau dibedain ya, kalau dibedain, kita tarik ke 1 Juli, kemudian kita tarik ke 1 Maret gitu. Jadi konsepnya sebenarnya sama, cuman periode di sini antara jangka waktu pembayaran bunga ini yang harus kita akali gitu. Harus kita akali dengan cara kita menariknya ke periode terdekat dulu yang normal, kemudian nanti kita present value-kan sebanyak perbedaan waktu ini gitu. Itu sih teman-teman. Nah, oke, saya stop dulu ya. Paham nggak tadi yang saya jelaskan? Izin bertanya, Mbak. Mm-mm. Tadi kan kalau untuk menarik present value-nya kan waktu yang normal, tapi kan setelah itu kan, setelah Ya. penjualan. Nah, apakah tidak diperbolehkan untuk menarik waktunya sebelum itu? Misal penerbitan. Oh, tidak apa, Mbak? Boleh, Mas. Sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh ditarik ke titik 0, kemudian kita majukan 2 bulan. Betul nih ya, Nanti Mas. tinggal sama tadi mencari fraksinya aja berarti, Mbak. Ya, betul, Mas Koko, benar nih. Betul. Baik, terima kasih, Mbak. Betul ya, berarti udah mulai nangkep nih ya. Oh, syukurlah ya. Sorry. Oke, karena waktunya dikit, saya share aja lah ya. Udah keburu. Oke. Jadi ini sama nggak ini sama perhitungan kalian? Yes or no? Di chat mungkin? Atau beda? Sama ya. Sama ya. Saya nggak nanti mungkin nanti saya bagikan saja ya slide ini yang Excel ini. Cuman ini agak banyak nih perhitungannya. Oh, yang pertama tadi sih, yang pertama saya lakukan adalah menghitung ini ya, menghitung yang normalnya tadi, menghitung kupon ini sebanyak tadi yang mau saya lakukan kan menarik ya. Tadi yang mau saya lakukan adalah menarik pembayaran kupon 9 kupon ini ke titik ini kan, ke titik 1 ini kan. Ke titik 1 sehingga saya tidak mengakui yang satu ini dulu, nanti ini dihitung terpisah ya. Jadi yang saya lakukan adalah mempresent value-kan 9 kupon ini ke titik 1 Juli 2019 ya. Nah, ini yang saya lakukan seperti normal tadi, kita pakai yield-nya 10 ya. 10 dibagi 2. Ini masih at discount ya, sama seperti soal tadi. 10 dibagi 2, kemudian hanya ada 9 pembayaran karena saya ingin menariknya ke tanggal 1 Juli ya. Kalau tadi yang Mas Koko jelasin, mungkin nariknya ke 1 Januari juga bisa, berarti tetap 10 ya. Terus kemudian payment-nya, pembayarannya itu $8.000 ya. Terus ada bear value, nilai pokok yang harus kita kembalikan di masa depan. Nah, ini saya hitung pertama ini dulu sebagai nanti menjadi satu nilai yang ada
di timeline 1 Juli. Jadi nanti di sini tuh akan ada present value sebesar saya copy ya. Sama ya sebesar ini. Nah, jadi sebesar 185 ya. 185. Kemudian karena ini jatuhnya di 107 karena kita present value kan, nanti kita akan menariknya lagi sebanyak 4 bulan saja. Jadi 4 bulan kali 12. Tadi kan teman-teman sudah belajar ya bagaimana kita melakukan present value si prinsipal tuh yang ditarik cuma sekali. Nah, ini sama rumus yang dipakai tadi untuk cara narik prinsipal gitu kan. Jadi kita present value kan sebanyak 4 bulan kali yield-nya, terus kita anggap 1 periode, jadi ini 1 periode yang baru, kalau yang tadi kan per 6 bulan, tapi kan sudah sesuaikan yield-nya, jadi 4 bulan, ini kita anggap 1 periode, dan kemudian tidak ada payment kan, karena hanya ada 1 nilai yang tadi kita tarik dari kupon yang 9 ini, dan present value-nya yang 200 future value yang 200.000. Nah ini jadi teman-teman. Jadi sebenarnya rumus yang di sini ini sama dengan cara menarik yang future value tadi ya, yang nilai pokok ya. Gitu. Cuman jadi kita dua kali kerja nih. Pertama kita mempresent value-kan kupon dan principal value-nya ke tanggal 1 Juli 2019. Kemudian kita menarik lagi dengan rumus yang 1 kali tadi. Kita menariknya sekali lagi. Jadi ini 2 kali nih present value-nya gitu. Oke. Nah, sementara tadi kan kita hanya Mas, itu mau rekam nggak? Mas Koko, sudah rekam ya? Sudah. Sudah, Mbak. Nah, sementara tadi kan kita hanya mempresent value-kan 9 kupon ini dan future value 200.000 ya, 200.000. Nah, yang saya lakukan di sini, saya mempresent value-kan angka 8.000 ini sendiri. Gitu. Jadi ini di present value-kan secara sendiri sehingga saya menambah ini. Jadi cuman 8 tadi konsepnya sama 8.000, ini 8.000 ya, kayak 1 angka saja di belakang. Kemudian nilai suku bunga yang dipakai ini disesuaikan 4/12 kali 10% gitu. Dan cuman ada 1 periode seperti itu. Sejauh ini paham? Atau bingung? Jujur aja. Ya. Masih ngambang, Mbak. Agak bingung sih, Mbak, rumusnya Masih panjang. bingung, Pak, di rumusnya tadi. Rumusnya kayak ribet gitu. Iya. Oh, mungkin nanti saya kirimkan ya timeline-nya ya. Tapi kalau yang pertama kan kalian paham ya? Yang pertama paham, Mbak. Paham. Mbak. Nah, yang pertama kalian paham, cuman mungkin ini karena perbedaan periode tadi, nanti mungkin saya gambarkan timeline-nya seperti apa, nanti saya kirim ke kelas ya. Gitu. Izin bertanya, Mbak. Enggak sih, memastikan aja. Ini tadi yang buat penghitungan 1 Maret, itu tuh berarti sama kayak yang awal tadi, PV dari pokok sama PV dari bunga. Tapi karena di sini
dia nariknya dari 1 Juli, berarti bunganya tuh hanya PV saja dan bukan PVA gitu. Bukan Enggak, sebenarnya sama. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat, nggak ada perbedaan antara bunga sama pokok. Itu sebenarnya cuma nilai saja ya. Nah, itu yang coba kita present value kan. Coba kita present value kan. Tadi sebenarnya dengan cara ke periode 1 sama 7 tadi. Gitu. Ini kayaknya mungkin memang harus dijelaskan dengan timeline ya. Nanti coba, tadi memang kelihatannya ini saya juga rumusnya agak terlalu berlibat ya, agak terlalu langsung gitu, sorry. Mungkin harus dijelaskan satu-satu dulu ya. Nanti saya ini ya, saya kirimkan ya penjelasannya. Terima kasih, Mbak. Oke. Untuk sementara kita ini aja ya, kita keep dulu ini tabel amortisasinya seperti ini. Kita ke jurnal dulu, nanti kalian bisa, saya akan bikinkan penjelasannya. Oke, yang selanjutnya adalah pembuatan jurnal ya, dari mulai penerbitan sampai pembayaran bunga. Sebenarnya sama seperti tadi. Ini secara umum sih nggak ada perbedaan ya antara yang sebelumnya. Penerbitan ini karena kita menerbitkan tidak pada antara tanggal pembayaran, Nah ini si pembeli obligasi itu mentransfer sejumlah uang yang nantinya juga yang akan mengurangi interest expense gitu, interest expense. Nah ini jadi tadi kita sudah menghitung carrying amount dari obligasinya, cash pada bonds payable ya, 184.953. Kemudian karena kita menerbitkan obligasi antara tanggal pembayaran, itu ada interest expense yang dibayarkan terlebih dahulu oleh si pembeli obligasi gitu, sebesar ini. Tadi belum kita hitung ya. Jadi sebesar 2 per 12 kali 8% ya. Sama kan ya? 2 per 12 2 per annualnya, per semi annual, per semesternya, kemudian tinggal dibagi 3 aja gitu. Nah kemudian 1 Juli 2019 ada pembayaran bunga. Nah ini yang kita akui tadi karena kita sudah menerima hutang, jadi yang harusnya kan ketika di perusahaan menerbitkan obligasi itu pada tanggal 1 Maret, si pembeli obligasi itu kan hanya menerima 4 bulan ya, dari 1 Maret ke 1 Juli. Namun sesuai standar itu biasanya obligasi itu ya dibayarkan berdasarkan stated kuponnya ya. Stated kuponnya itu 8% gitu kan. 8% dibagi 2. Nah, sehingga makanya
pada awal penerbitan itu ada sejumlah cash yang harus dibayarkan pembeli obligasi kepada si perusahaan penerbit obligasi. Nah, jadi dibayarkan dulu waktu pada saat penerbitan, kemudian saat pembayaran ini nanti akan dibayarkan secara full gitu. Jadi cash yang keluar pada tanggal 1 Juli 2019 itu full sebesar kupon rate untuk 6 bulan. Tapi secara real sebenarnya si pembeli obligasi itu hanya mendapatkan 4 bulan gitu kan. Tapi karena dia sudah menalangi dulu, mentransfer gitu kan, mentransfer pada saat penerbitan, mentransfer yang 2 bulan sehingga dia mendapatkan sejumlah full 6 bulan. Nah ini sama interest expense-nya, kemudian nanti kalau di sini ini nanti akan ditambahkan interest expense, ini kan perkalian antara carrying amount dengan yield rate, tapi kemudian ditambahkan interest expense yang tadi sudah diterima. Makanya nanti kan kalau misalnya kita lihat di sini kan ini secara net amount ya, interest expense 267 di kredit, sementara interest expense $165 memang hanya sebesar 4 bulan. Tapi karena mekanisme pasar di mana pembayaran stated coupon itu harus dilakukan per 6 bulan, makanya ada skema ini, jadi harus dibayarkan dulu sama si pembeli obligasi gitu. Tapi secara konsep sih sama ya. Oke, nomor 3, jurnal pembayaran. Kalau ini sama ya, teman-teman. Jurnal pembayaran ini karena dibayarkannya 1 Januari, makanya di sini interest expense pada interest payable. Karena pada tanggal 31 Desember itu belum ada cash yang keluar gitu. Cuman enaknya di sini kasusnya kan per 6 bulan ya, jadi kita tidak perlu menghitung lagi penyesuaian interest expense dan interest payable ini. Gitu. Nah, kemudian pembayaran bunga yang kedua yaitu pada saat kita tinggal banal interest pada cash. Oke. Untuk jurnal ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Mbak. Mungkin saya izin bertanya terkait penerbitan jurnal penerbit. Kalau di soal ini kan pembayaran kan penerbitannya 1 Januari gitu, nanti jurnal untuk yang mengakui bunga itu yang 2.667 tetap atau nanti cash-nya diakui sebagai interest receivable, Mbak? Gimana tertanggalnya satu berapa, Mas? Semisal tertanggalnya itu 1 November 2009. Oke. Oh, cuman beda ini ya. Cuman geser agak ke belakang gitu karena ada cut yang bedanya November Desember ya, sama ya 2 bulan ya, cuman
Sama sih, Mas. Kalau misalnya dia bayarannya 1 1 April. April gitu ya. Ya sama sih, Mas, sama. Berarti nanti 31 Desember kita tidak mengakui interest receivable 2667. Interest expense. Oh. Kita melakukan interest expense ya. Ini interest expense. Kita kan melakukan penerbitan ini kan pada tanggal 1 Januari ya. 1 Januari. Sementara kalau ini kan di tahun yang bersamaan ya, jadi dia bisa kelihatan net off saling menghapuskan ya. Tapi kalau ada perbedaan seperti itu, mungkin cash pada apa ya? Kan karena sudah terlewat cut off ya. Karena sudah terlewat cut off, cash pada RE. Saya kurang tahu. Karena interest expense-nya kan sebenarnya sudah diakui di tahun sebelumnya ya. 31 Desember. Mungkin pada cash pada RE, return earning, karena sudah ditutup kan yang interest expense ini sudah lari gitu ke equity. Itu sih, Mas. Baik, Mbak. Terima kasih. Yang lain? Udah mau jam 10. Kalau sebentar, kalau kalian lebih senang ini ya, menghitung present value-nya ini, present value kupon gitu ya. Present value kupon dulu berapa, baru present value principal. Sepertinya kalau menghitungnya seperti itu, kalian lebih mudah memahami ya. Iya, Mbak. Ya, Mbak. Iya, Mbak, enak dipisah, Mbak. Ya, saya paham. Oke. Nanti saya coba buatkan yang seperti itu ya rumusnya ya. Ada lagi? Mbak mau nanya, untuk pembayaran bunga pertama saya masih bingung. Untuk yang dapat 8.832. Nah, ini kan tadi kita sudah hitung ya. Interest expense itu kan carrying amount dikali dengan yield ya. Yield-nya itu 10% dibagi 2. 10% dibagi 2. Tapi, bukan 10% dibagi 2. 10% dibagi 3, karena hanya 4 bulan. Ya, hanya 4 bulan. Kemudian, nah, sebenarnya cash paid yang di sini adalah nilai cash yang dibayarkan, yaitu sebenarnya jumlah dari 8.000, kita kan akan mengeluarkan 8.000, tapi kita sudah menerima sejumlah 2.667, sehingga sebenarnya cash yang kita bayarkan itu hanya sebesar 5.333. Sementara interest expense yang kita akui kan tadi 4 bulan ya, dari Maret ke Juli itu 4 bulan, dikali carrying amount 184. Ketemu 6.165. Jadi besar amortisasinya ini perbedaan antara ini saja. Itu. Nah,
4 bulan ditambah cash yang sudah dibayarkan. Jadi memang kita di sini nggak bisa menghitung sekali ya. Di sini emang penambahan antara yang tadi kita hitung di sini carrying amount dikali carrying amount dikali yield-nya kali 4 bulan ditambah sejumlah cash yang kita terima dari pembeli obligasi. Sementara tadi itu karena biasanya pembayaran kupon itu dilakukan standar sejumlah stated kuponnya. Jadi kita nggak, karena ini penerbitannya itu di antara tanggal pembayaran, kita nggak bisa hanya membayarkan sebagian. Pembayaran itu baku gitu, sebesar stated kupon 8.000. Jadi kita keluarkan cash 8.000 dan selisihnya bonds selisihnya itu menjadi penambah nilai bonds gitu. Gitu, Mbak. Baik, Mbak, terima kasih. Berarti untuk cash-nya itu bukan yang 8.000 dikurangi 2.000 tadi ya, Mbak? Bukan. Berarti tetap 8.000. Betul. Tadi karena kita membayarkannya nggak bisa setengah-setengah. Harus 8.000. Jadi yang 2 bulan ini dibayar sama si pembeli obligasi gitu. Jadi nanti dia dapat full 6 bulan. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ada lagi? Kalau nggak ada, bentar lagi selesai. Sebentar, saya mau share screen buat ini dulu ya. Buat bukti. Oke. Untuk hari nggak ada pertanyaan lagi ya? Oke. Sepertinya enggak, Mbak.